Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita hari ini kita dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari mata kuliah pengembangan ajar dengan materi media dalam dukungan sistem. Untuk anggota kelompoknya ada saya Nadia Hoirunisa, ada Intan Fitri Nuraini, ada Putri Aprilianti, ada Mariani, Teh Agnia, dan juga Faisal. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next? Oke, mungkin untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari dukungan sistem ya. Sebelum itu, mungkin kita mengenal dukungan sistem itu dari program BK komprehensif itu kan memiliki 4 komponen utama ya, dimulai dari layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini adalah komponen layanan serta aktivitas manajemen tata kerja infrastruktur seperti teknologi informasi dan komunikasi dan juga pengembangan keterampilan profesionalitas konselor di sekolah gitu. Nah, dukungan sistem juga ini merupakan kegiatan tata kelola yang ditujukan untuk menetapkan, mengusahakan, serta meningkatkan program BK gitu. Ini menjadi hal yang penting bagi guru BK untuk menjalin kerjasama juga bersama yang lainnya, termasuk stakeholder yang termasuk dalam dukungan sistem juga, staf atau personal dan sekolah demi terciptanya pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa di sekolah. Nah, dukungan sistem ini juga sebetulnya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu ada 3 aspek. Mungkin ini lebih lanjutnya lagi akan dipelajari satu persatu oleh teman saya. Ada 3 aspek, yaitu ada pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Itu intinya tuh di dalamnya tuh kita berkolaborasi dengan guru atau wali kelas, orang tua, warga sekitar, dan juga yang lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa. Dan terus ada yang kedua, ada juga kegiatan manajemen. Ini intinya tuh bagaimana kita meningkatkan mutu program BK melalui layanan yang akan kita berikan nantinya. Terus yang ketiga juga ada riset pengembangan. Intinya tuh bagaimana kita melakukan hubungan kerjasama dengan profesional secara berkelanjutan. Nah, dari dua itu kita dapat melihat bahwasannya dukungan sistem dalam pelayanan-layanan BK itu mencakup mencakup 2 kegiatan. Dimulai dari yang pertama itu ada aspek peningkatan jejaring yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama staf sekolah, orang tua, dan yang lainnya. Ada juga aspek manajemen yang dilakukan melalui peningkatan para staf, sarana dan prasarana, serta kebijakan atau program BK gitu. Nah, sekarang media ya. Ini kan dukungan sistem dalam media dan dukungan sistem. Nah, kalau media itu kan seperti yang udah kita ketahui ya, itu merupakan sarana komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, ataupun bahkan pembelajaran yang akan kita sampaikan ke murid kita gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan dukungan sistem, ini media ini dapat menjadi perantara penting nantinya kita akan memperkuat layanan dan efektivitas dalam komunikasi kita bersama dengan siswa kita. Nah, media ini dapat membantu kita misalnya dalam menyusun dan mendistribusikan materi layanan klasikal atau kelompok, juga dalam pengarsifan dan dokumentasi, sosialisasi program, serta mengembangkan lingkungan belajar dan juga budaya sekolah. Media ini juga sebetulnya bisa berperan bagi kita untuk menjadi penghubung antara berbagai elemen dalam berbagai sistem berbagai elemen dalam sistem layanan BK. Misalnya seperti ada WhatsApp group, itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan para staff yang lain, termasuk orang tua, murid, dan yang lainnya gitu. Ada juga Google Drive, laporan digital, Zoom, brosur kerjasama dengan pihak eksternal, dan yang lainnya gitu. Itu akan bisa membantu kita untuk dalam proses berjalannya komunikasi antara guru BK dengan siswa, orang tua, guru mapel, kepala sekolah, ataupun dengan pihak eksternal yang lainnya. Untuk materi selanjutnya itu mungkin sedikit konsep media dan dukungan sistem. Untuk lebih lanjut lagi akan disampaikan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Oh, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dukungan sistem. Nah, jadi teman-teman, dukungan sistem ini tuh merupakan kan tadi suatu komponen penting
suatu komponen penting dalam keseluruhan pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, komponen ini berperan sebagai penunjang yang memungkinkan terselenggaranya layanan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. Nah, adapun di sini tujuan dari dukungan sistem dalam bimbingan konseling itu yang pertama itu memberikan dukungan kepada konselor dan memperlancar komponen layanan sebelumnya. Jadi, maksudnya tujuan dari dukungan sistem yang pertama ini tuh untuk membantu si konselor atau guru bimbingan konseling dalam menjalankan tugas-tugasnya secara lancar dan terstruktur. Nah, ini tuh mencakup dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai gitu. Contohnya seperti ruang konseling yang aman dan nyaman gitu, alat bantu konseling gitu, atau media informasi lainnya gitu, serta sistem administrasi yang efisien. Nah, selain itu, dukungan juga dapat berupa kebijakan sekolah gitu yang mendorong keterlibatan semua pihak gitu. Contohnya tuh misalkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas gitu, dan juga orang tua dalam menunjang kegiatan layanan bimbingan konseling gitu. Nah, kemudian yang kedua ada menukar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan BK. Nah, jadi si efektivitas layanan bimbingan konseling ini tuh berkaitan dengan pencapaian tujuan layanan secara tepat sasaran gitu. Sedangkan si efisiensi ini tuh menyangkut penggunaan sumber daya secara optimal gitu. Nah, jadi si dukungan sistem ini memungkinkan si konselor itu melaksanakan program-program bimbingan dengan eh, perencanaan yang baik gitu. Jadi perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sistematis serta melakukan evaluasi yang terstruktur gitu. Nah, dukungan ini juga bisa berupa penyusunan jadwal layanan yang terintegritas dengan kegiatan pembelajaran gitu, alokasi waktu eh, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung dokumentasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga ada memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Nah, jadi tujuan dari dukungan sistem ini tuh juga mencakup pemberian bantuan secara langsung gitu atau tidak langsung kepada si konseli atau peserta didik. Nah, hal ini tuh meliputi penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman gitu, tersedianya akses terhadap informasi dan layanan yang relevan gitu, serta adanya sistem rujukan bagi si peserta didiknya itu yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Misalkan eh, eh, contohnya tuh misalkan peserta didik yang memerlukan bantuan yang lebih lanjut tuh misalkan ke psikolog gitu atau ke dokter atau lembaga yang lain gitu. Nah, dukungan sistem ini tuh membantu memastikan bahwa si setiap peserta didik itu mendapat perhatian dan layanan sesuai dengan pertumbuhan perkembangannya gitu, baik dalam aspek akademik, pribadi, sosial ataupun karir. Nah, kemudian yang keempat ada meningkatkan mood. Tujuan yang keempat, meningkatkan mutu layanan konselor melalui pengembangan program, staf, manajemen, dan penelitian. Nah, jadi maksud dari meningkatkan mutu layanan konselor melalui pengembangan program ini tuh, jadi si dukungan sistem ini juga memiliki tujuan yang strategis gitu, dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh konselor gitu ya. Jadi eh, dilakukannya itu melalui berbagai upaya. Nah, seperti pengembangan program. Jadi maksud pengembangan program itu jadi dapat menyusun program bimbingan dan konseling ini tuh yang relevan gitu, adaptif dan juga berbasis kebutuhan ya dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya seperti itu. Atau pengembangan staf. Nah, maksud dari pengembangan staf ini itu dapat meningkatkan kompetensi konselor melalui pelatihan gitu atau workshop, seminar serta pengembangan profesional berkelanjutan. Belum deh. Kemudian penguatan manajemen yang tadi sempat disinggung sama Nadia. Jadi maksudnya manajemen itu pengelolaan layanan bimbingan konseling itu yang tertib gitu, efisiensi dan berbasis data termasuk sistem dokumentasi dan pelaporan yang akurat. Kemudian yang terakhir pelaksanaan penelitian. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini tuh jadi kegiatan penelitian untuk mengembangkan praktik bimbingan dan konseling yang berbasis bukti gitu seperti serta menghasilkan inovasi layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Oke, baik selanjutnya yaitu tentang
pengembangan profesional atau jaring networking. Nah, menurut Kimbers dan Henderson pada tahun 2019, melalui program BK menekankan pentingnya kunci dalam penyampaian layanan konselor sekolah dilihat sebagai pemimpin sistem yang berbagai pihak di dalam luar sekolah untuk perkembangan dalam pandangannya, bukannya sekedar tentang intervensi, melibatkan pembangunan kemitraan strategis untuk mencapai program BK. Yang pertama adalah konsultasi dengan guru-guru, yang dimana konselor perlu berkonsultasi dengan guru-guru mata pelajaran yang merupakan penasihat penting dalam membangun jejaring di lingkungan sekolah. Guru sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan siswa di kelas dan memberikan informasi berharga mengenai perkembangan akademik, sosial, emosional, dan perilaku siswa. Nah, dengan adanya konsultasi ini, guru BK dapat memahami permasalahan siswa dan dari perspektif guru, berbagi informasi yang relevan dan bersama-sama merancang strategi intervensi atau dukungan yang sesuai. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah. Nah, konselor juga tidak hanya fokus pada pelayanan individu, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program atau kegiatan sekolah. Nah, yang di sini keterlibatan ini bertujuan agar program BK terintegrasi dengan program sekolah secara menyeluruh, seperti ekstrakurikuler, seminar, ataupun pelatihan guru BK. Nah, selanjutnya yang ketiga, bekerja sama dengan personel sekolah yang kondusif bagi perkembangan guru BK akan menjadi kerjasama dengan berbagai personel sekolah seperti wali kelas, staf administrasi, dan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa secara akademik, sosial dan emosional. Nah, keterlibatan ini bertujuan agar program BK terintegrasi dengan program sekolah secara menyeluruh. Ini menekankan pentingnya membangun aliansi dengan individu di sekolah, memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap perkembangan siswa yang kerjasama positif dengan personil sekolah. Selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan konseling. Guru BK juga perlu melakukan penelitian atau pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan program bimbingan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Keterlibatan dalam penelitian memungkinkan guru BK juga memahami secara lebih mendalam isu-isu yang dihadapi siswa di sekolah. Dengan begitu bisa mengidentifikasi masalah, mengevaluasi efektivitas program BK yang ada dan mengembangkan intervensi yang berbasis bukti. Nah, yang selanjutnya melakukan kerjasama dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam beberapa kasus, guru BK juga perlu berkolaborasi dengan ahli lain di luar sekolah, seperti psikolog, dokter, atau lembaga sosial, untuk memberikan keyakinan yang lebih komprehensif kepada siswa yang membutuhkan penanganan kasus. Dengan membangun jejaring dengan para ahli lain, memungkinkan guru BK untuk melakukan rujukan yang tepat, berbagi informasi dengan izin siswa dan juga orang tua, dan mendapatkan konsultasi atau supervisi untuk meningkatkan penanganan kasus. Boleh di next. Next. Nah, Oke, selanjutnya itu ada media digital dan teknologi. Ya, yang pertama yang digunakan itu media sosial. Mungkin udah gasingnya sama media sosial yang dimana ada seperti WhatsApp, Instagram, terus lagi TikTok gitu kan, Twitter ataupun X. Nah, yang dimana media sosial ini kan terutama pada WhatsApp yang dimana guru atau wali kelas serta orang tua bisa masuk dalam grup tersebut untuk guru BK memberikan informasi. Juga ada Instagram yang bisa memberikan informasi seperti lainnya. Nah, yang selanjutnya itu aplikasi video conference yang dimana seperti ada Zoom, Google Meet. Nah, ini kan untuk mengandalkan pertemuan atau konsultasi jarak jauh jika memang berhalangan hadir untuk secara langsung. Nah, selanjutnya itu chat atau pesan instan itu yang dimana seperti kayak WhatsApp, Telegram, Line, Messenger atau aplikasi lainnya itu dimana untuk komunikasi lebih cepat dan responsif.
antara guru BK, guru mata pelajaran sama maupun orang tua. Nah, selanjutnya itu website atau blog. Nah, untuk website ini kan kalau di sekolah-sekolah udah ada, cuman untuk yang khusus untuk BK kayak gitu mungkin kayaknya belum ada. Oke, selanjutnya itu ada Google Suite for Education, yang dimana Google itu kan ada Google Classroom gitu ya, Google Form atau Google Drive yang dimana bisa menyimpan atau membagi informasi informasi disebut. Nah, selanjutnya itu media konvensional seperti telepon handphone mungkin udah agak asing lah ya, yang dimana bisa lebih uh, kon, ya, lebih komunikasi lebih mendalam. Dan surat tertulis itu ya seperti untuk pemberitahuan atau undangan kolaborasi dengan pihak luar sekolah. Nah, selanjutnya itu poster, brosur atau pamflet, mungkin untuk sosialisasi program bimbingan konseling atau informasi penting di lingkungan sekolah. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kegiatan manajemen yang akan dibahas oleh saya. Sebelum saya masuk ke dalam apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen-komponen manajemen, saya akan terlebih dahulu menyinggung manajemen dalam BK itu tersendiri apa. Mungkin teman-teman sering mendengar kata manajemen itu di perbisnisan atau dan lain yang sebagainya, dan ternyata di dalam bimbingan konseling juga ada kegiatan manajemen, yang dimana kegiatan manajemen BK menurut Sugiono adalah kegiatan yang diawali perencanaan kegiatan BK, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling. Terus di sini juga dalam kegiatan manajemen juga uh, sebelum yang tadi disebutkan oleh Faisal tentang pengembangan BK sendiri, di manajemen BK juga termasuk ke dalam kegiatannya karena menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan uh, bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan, serta mengevaluasi kegiatan BK untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan ini berjalan eh, sebagaimana mestinya. Jadi, dalam kegiatan manajemen ini di difokuskan kepada bagaimana pada saat kita akan melaksanakan program-program, dan bagaimana jika sudah ada programnya kita mengorganisasikan program-programnya, dan termasuk unsur pendukungnya seperti sarana prasarana, ruangan, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan menurut Prahitno menyatakan bahwa pengelolaan BK atau manajemen BK itu ada 4 kegiatan. Yang tadi aku sebutin ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Jadi kegiatan manajemen ini kalau teman-teman ingin mengingat, intinya 4 itu ada planning atau perencanaan, ada organizing atau pengorganisasian, atau pelaksanaan, dan pengontrolan. Nah, terus bagaimana sih caranya kita mendukung kegiatan manajemen ini gitu. Nah, yang pertama ada pengembangan program, yang dimana pengembangan program pengembangan program ini merupakan tahap awal dalam manajemen layanan BK tersendiri, karena yang ada di sini, yang ada di pengembangan program itu mencakup perencanaan sistematis yang perencanaan sistematis atas layanan yang akan diberikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menyusun program layanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, kondisi lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, mungkin pengembangan program ini bisa saja termasuk ke dalam salah satu RPL mungkinnya untuk medianya. Nanti akan saya bahas. Nah, terus dalam tahap ini, konselor ini, bagaimana sih caranya supaya pengembangan program ini berjalan dengan maksimal? Media apa yang diperlukan atau seperti apa caranya alat bantu yang diperlukan untuk menunjang pengembangan program ini? Yang pertama, guru BK atau konselor itu melakukan asesmen kebutuhan peserta didik melalui survei, wawancara, atau refleksi guru. Kenapa ini perlu?
karena kan kita membuat program atas dasar kebutuhan. Nah, kita tahu kebutuhan ini melalui asesmen yang kita lakukan. Terus yang kedua ada merancang program layanan tahunan dan semesteran seperti layanan orientasi, informasi dan lain sebagainya. Terus menyusun jadwal skema dan pelaksanaan layanan di kalender akademik sekolah. Kenapa kita perlu menyesuaikan supaya tidak ada bentrok antara apa yang akan guru BK laksanakan dan sekolah laksanakan. Jadi perlunya eh, penyusunan gitu supaya kegiatan pengembangan program ini bisa berjalan bagaimana semestinya. Lalu apa aja sih media-media yang bisa digunakan untuk asesmen, merancang program atau dan lain sebagainya? Itu kita bisa menggunakan rencana program tahunan atau rencana program semester atau RPL itu bisa kita laksanakan bisa kita gunakan sebagai alat bantu atau media setelah kita mendapatkan hasil asesmen dari kebutuhan peserta didik. Lalu Google Form atau survei daring untuk asesmen kebutuhan itu kita mungkin ada beberapa asesmen yang bisa diisi lewat Google Form gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang manual kita update ke kondisi terkini gitu ke Google Form. Terus ada juga aplikasi Excel atau spreadsheet untuk jadwal layanan. Kenapa alat bantu ini diterapkan atau saya cantumkan atau mungkin ya dari beberapa sumber saya cantumkan karena di aplikasi Excel ini selain bisa terjangkau oleh semua orang yang mempunyai linknya, di menggunakan aplikasi Excel atau spreadsheet ini juga semuanya menjadi lebih terstruktur dan rapih terlihatnya gitu. Jadi tidak manual, tidak pembukuan manual seperti zaman dahulu gitu ya. Jadi sudah lebih update gitu. Terus template kurikulum BK yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, pengembangan program ini juga bisa berangkat dari kurikulum BK yang memang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Jadi tinggal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sekolah kita miliki gitu. Yang sekolah kita butuhkan. Nah, terus yang kedua ada pengembangan staf. Pengembangan staf pengembangan staf ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan BK dengan cara mengembangkan kompetensi guru-guru BK dan staf pendukung seperti yang tadi Faisal sebutkan dan TAG juga sudah sedikit menyinggung karena dalam hal ini profesionalisme konselor ini sangat menentukan kualitas layanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Teman-teman mungkin bisa bayangkan jika guru BK yang sudah ada sejak beberapa belasan tahun yang lalu tidak ada pelatihan, tidak ada seminar, workshop, atau dan lain sebagainya, nggak ikutan MGBK, pasti kan akan terbelakang dan tidak update akan situasi terkini. Sementara kita sebagai guru BK beberapa dosen kita juga sudah sering menyinggung kita itu harus update gitu. Nah, makanya harus ada eh, selalu ada pengembangan staf gitu. Gimana kegiatan untuk pengembangan staf ini? Yang pertama ada pelatihan. Yang tadi aku sudah sebutkan, pelatihan ini bisa saja dilakukan pada saat MGBK atau pada saat dari si pemerintah kementeriannya langsung gitu. Si Kemendikbudnya langsung disuruh mengadakan gitu. Karena aku beberapa kali menemukan undangan gitu ya, saya pribadi menerima undangan anak-anak sekolah sering diliburkan karena adanya pelatihan untuk guru-guru BK. Kemarin yang terbaru saya lihat di sekolah adik saya ada pelatihan untuk mengembangkan AI gitu pokoknya. Itu nyinggung juga ke materi yang sebelumnya ya yang kita sempat bahas dengan seru gitu. Ternyata itu udah menjadi ada workshopnya gitu kemarin hari Selasa. Terus selanjutnya ada mengikuti program sertifikasi dan pelatihan digital. Pelatihan digital ini kita juga sebagai guru BK nggak usah harus nunggu ada wadahnya terlebih dahulu. Kita juga alangkah baiknya mencari wadahnya sendiri gitu. Di digital sudah banyak hal-hal yang bisa kita pelajari untuk menunjang kompetensi-kompetensi kita gitu. Terus media yang digunakan untuk kegiatan tersebut bisa Zoom, Google Meeting, terus ada modul ini bisa digital, bisa cetak,
dari Kemendikbudnya langsung atau dari Apkinnya langsung. Terus ada Google Classroom atau Moodle untuk pelatihan LMS. Lalu ada forum diskusi online, WA Group, Telegram, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya ada, boleh di next deh. Nah, selanjutnya ada pemantapan sumber daya, yang dimana sumber daya ini meliputi sarana, prasarana, alat bantu, serta dokumentasi administrasi yang digunakan untuk menunjang kelancaran layanan BK. Tanpa dukungan ini, kita nggak akan bisa melakukan semua layanan, baik itu layanan konseling pribadi atau yang lain sebagainya gitu. Nggak ada ruangannya kan kita nggak bisa melaksanakannya gitu, nggak ada ruangan yang proper gitu. Karena kan dalam konteks kita melaksanakan konseling, sarana prasarana ini sangat diperhatikan gitu. Terus alat bantu seperti asesmen, dokumentasi, dokumen administrasi itu sangat penting. Mungkin ya Pak Rido sempat menyinggung di BK itu gudangnya dokumen-dokumen gitu. Nah, terus fungsi fungsi utamanya sebenarnya apa sih adanya pemantapan sumber daya ini? Kenapa hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menunjang kegiatan bimbingan konseling ini gitu? Karena dengan ketersediaannya ruang dan alat kerja yang memadai untuk guru BK juga bisa menunjang konseling eh, untuk para siswa. Terus menyediakan alat ukur dan instrumen tes psikologis juga itu bisa menunjang pada saat kita akan membuat RPL, mempersiapkan media informasi, itu membuat kita rapih pada saat pengadministrasian, karena administrasi-administrasi yang di BK itu cukup penting, sangat penting gitu ya bagi para siswa gitu. Terus media apa yang bisa digunakan? Ruang konseling khusus dengan desain yang nyaman, seperti tata letak bangkunya atau poster-poster di dinding itu bisa hal-hal yang menunjang layanan-layanan lain, baik itu layanan pribadi, sosial, karir, belajar, dan lain sebagainya. Terus alat tes psikologis, media BK, terus aku lihat juga ada aplikasi e-counseling itu untuk layanan daring, kalau nggak salah itu juga sudah tercantum di Kemendikbud gitu. Terus yang keempat ada pengembangan penataan kebijakan. Kalau penataan kebijakan ini lebih ke penyusunan pedoman formal, gimana cara kita eh, melaksanakan semua unsur BK dari awal gitu. Karena tanpa adanya kebijakan yang jelas, baik itu dari struktur BK-nya sendiri, siapa kepalanya, yang lain sebagainya, program ini akan kehilangan arah, siapa pemimpinnya, dan legalitas dalam pelaksanaannya. Aktivitasnya apa aja yang mendukung komponen ini? Yang pertama ada penyusunan SOP layanan BK, penetapan pedoman etika konseling, penyelarasan kebijakan BK dan kurikulum sekolah serta pusat, dan kerjasama dalam menyusun regulasi bersama kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. Jadi intinya ini bersifat aturan gitu ya, aturan yang tertulis supaya kita punya pedoman untuk menjalankan semuanya. Medianya apa yang jelas, dokumen SOP-nya baik itu digital atau cetak. Terus Google Doc untuk kolaborasi pemuatan kebijakan TPK, karena kan kalau Google Doc ini bisa diakses sama semuanya ya yang punya linknya gitu. Bisa diedit dan lain sebagainya. Ini bisa jadi salah satu media terkini yang digunakan untuk kolaborasi gitu. Terus kalender pendidikan nasional sekolah untuk sinkronasi kegiatan kita harus punya. Kalau di kita mungkin kalender akademik ya, itu kan udah ada timeline segalanya. Terus yang terakhir ada buku pedoman eh, dari buku pedoman dari Permendikbud. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai riset dan juga pengembangan, di mana kegiatan riset dan juga pengembangan merupakan aktivitas konselor yang dilakukan secara berkelanjutan bersama para profesional. Jadi pada intinya kegiatan riset dan juga pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh
konselor untuk mencapai profesionalitasnya sebagai konselor, untuk mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih dari sebelumnya. Kemudian di kegiatan riset dan juga pengembangan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu merancang, melaksanakan, dan juga memanfaatkan penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Kemudian PTK sendiri ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sesuai dengan masalah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalkan karena guru BK itu basisnya di sekolah, jadi guru BK ini melakukan PTK sesuai dengan masalah nyata yang ada di lingkungan sekolah, misalnya terkait dengan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Kemudian media yang bisa digunakan adalah spreadsheet untuk mengolah data, karena biasanya kan kalau melakukan penelitian itu akan mengumpulkan data. Nah, data yang sudah dikumpulkan ini bisa diolah menggunakan spreadsheet. Kemudian menggunakan Microsoft Word untuk menyusun laporan digital. Jadi dari data yang sudah diolah, kemudian penelitiannya dilaporkan dalam bentuk digital menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan menilai kegiatan pengembangan diri guru BK sesuai dengan standar kompetensi konselor Indonesia atau APKIN. Jadi guru BK itu harus memiliki kompetensi sesuai dengan standarnya untuk proses pengembangan diri. Nah, media yang bisa digunakan oleh konselor untuk mengembangkan potensi bisa menggunakan website dari Kementerian Pendidikan ataupun dari APKIN sendiri untuk mengakses sumber belajar secara digital. Jadi guru BK itu bisa mengakses sumber-sumber belajar terkait dengan kompetensi konselor secara digital melalui website. Kemudian menggunakan aplikasi Gmeet dan juga Zoom untuk mengikuti pelatihan secara daring. Karena biasanya pelatihan untuk konselor ataupun guru BK dilakukan secara daring, jadi bisa menggunakan aplikasi Gmeet ataupun Zoom. Kemudian penggunaan aplikasi PowerPoint dan juga Canva untuk menyajikan informasi dan juga bahan ajar secara menarik dan interaktif. Karena biasanya untuk meningkatkan kompetensi konselor ini akan menyajikan gitu, informasi ataupun bahan pembelajaran kepada konselor dan juga siswa, dan penyajian materi ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi PowerPoint dan juga Canva. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan komitmen terhadap etika profesional. Nah, media yang bisa digunakan adalah e-book yang berisikan penjelasan mengenai kode etik konselor Indonesia atau APKIN. Jadi untuk meningkatkan etika profesional gitu, dan pemahaman konselor dan juga guru BK terkait etika profesional mereka itu bisa diakses menggunakan e-book, jadi bisa diakses kapan saja gitu. Kemudian terlibat dalam forum diskusi online, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp Group ataupun Telegram untuk menjadi ruang berbagi pengalaman antar sesama konselor. Jadi di forum diskusi online ini melalui aplikasi WhatsApp dan juga Telegram, guru BK itu bisa berbagi pengalaman gitu terkait apa saja yang sudah mereka alami selama sesi konseling gitu, terus menemukan fenomena baru atau bagaimana gitu. Kemudian yang keempat adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi dan kegiatan profesi BK seperti APKIN, MGBK, serta lembaga pemerintahan atau swasta terkait. Nah, media yang bisa digunakan adalah keterlibatan aktif forum diskusi digital seperti WhatsApp Group dan juga Telegram. Ini sama seperti poin ketiga tadi, untuk bisa sharing gitu ya sesama konselor dan juga guru BK. Kemudian mengikuti kegiatan webinar melalui aplikasi Gmeet ataupun Zoom. Jadi supaya guru BK ataupun konselor ini masih bisa terlibat aktif dalam organisasi dan juga kegiatan profesi BK, itu bisa mengikuti kegiatan webinar menggunakan aplikasi Zoom ataupun WhatsApp. Aplikasi Gmeet ataupun Zoom. Kemudian karena setelah saya cari-cari gitu ya, untuk riset dan pengembangan ini memang media yang digunakan itu lebih kepada media elektronik kebanyakan itu. Hal ini juga sejalan, boleh di next adik.
Hal ini juga sejalan dengan yang dipaparkan oleh Sumarwiyah dan juga Zamroni gitu tentang keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi informasi yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Nah, meliputi beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan word processing dan juga desktop publishing. Nah, ini adalah aplikasi yang mirip Microsoft Word ya, lebih ke kayak gitu untuk membuat dokumen yang menarik. Kemudian yang kedua itu pembuatan laporan berkala menggunakan visualisasi data yang efektif. Karena biasanya setelah menggunakan Microsoft Word itu ketika membuat suatu laporan pasti guru BK ataupun konselor akan menunjukkan display data gitu. Nah, guru BK juga bisa memvisualisasikan data tersebut menggunakan chart atau diagram. Kemudian yang ketiga, mengelola basis data siswa dan penggunaan spreadsheet untuk analisis data. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, analisis data itu bisa digunakan dalam mengolah data ataupun menganalisis data itu bisa menggunakan spreadsheet. Kemudian penyajian informasi dengan media presentasi multimedia seperti PowerPoint ataupun Canva. Untuk guru BK bisa menyajikan informasi ataupun bahan materi pembelajaran kepada siswa menggunakan PowerPoint dan juga Canva. Serta yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya digital seperti email, diskusi daring, pencarian informasi, dan juga komunikasi melalui platform online. Jadi guru BK ataupun konselor sendiri bisa menggunakan platform online untuk meningkatkan kompetensi dan juga sumber daya mereka melalui jejaring online. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas kedudukan media di dalam sistem BK. Jadi menurut Rahmawati, sistem BK itu tuh terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Yaitu ada masalah, tujuan, teknik, media, dan evaluasi. Nah, semua komponen ini tuh kayak kerjasama untuk mencapai tujuan layanannya gitu. Jadi ini tuh si masalah, tujuan, teknik, media, dan evaluasi itu kayak saling terhubung dan kerja bareng buat bantu konseli gitu. Nah, media di sini tuh bukan hanya sekedar cuma nyampaikan pesan aja gitu, tapi media tuh membuat konsel itu lebih paham akan penyampaian pesannya, terus saya lebih fokus dan lebih tertarik gitu ya kalau ada media. Nah, jadi intinya dengan media tuh pesan tuh jadi lebih gampang dimengerti, terus waktu tuh jadi lebih efisien dan konsel itu bisa bisa jadi lebih aktif gitu di dalam sesi konseling seperti itu. Jadi intinya media tuh kedudukan media di dalam sistem BK tuh adalah sebagai alat komunikasi yang membantu konseli lebih tertarik di dalam sesi konseling itu. Lebih paham, lebih terlibat gitu. Jadi saat layanan BK berlangsung tuh jadi lebih efektif dan lebih efisien seperti itu. Baik, selanjutnya materi yang terakhir dari implikasi dari media dalam lingkungan sistem. Media media baik elektronik ataupun non elektronik ataupun mungkin yang yang tadi sempat disinggung juga oleh Faisal ya, yang masalah konvensional dan yang lainnya, itu sebetulnya bisa memperkuat fungsi pendukung seperti administrasi layanan, promosi program, dan juga yang lainnya. Nah, media elektronik itu bisa lebih memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan fleksibel, karena itu yang lebih mudah untuk dijangkau semua orang gitu ya, termasuk stakeholder dan yang lainnya. Dan juga sebagai contohnya itu bisa kita menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Form atau untuk asesmen dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan media non elektronik seperti tadi itu kayak pamflet atau leaflet dan yang lainnya itu memungkinkan untuk lebih mudah kita akses dan di lingkungan yang nyata gitu, atau dengan fasilitas di lingkungan dengan fasilitas yang digital yang belum memadai. Sebagai contoh misalnya kayak tadi poster, leaflet, mading dan yang lainnya yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, media tapi
media dalam layanan mereka juga memiliki implikasi yang kurangnya gitu ya. Ada beberapa kekurangannya juga, terutama pada media elektronik yang digunakan karena itu dapat menimbulkan ketergantungan teknologi. Jadi kita lebih sangat tergantung dengan teknologi. Terus guru BK juga harus bisa beradaptasi dan tidak semua sekolah dan juga murid siap untuk adanya elektronik gitu ya, media elektronik tersebut. Dan juga yang riskan akan privasi atau resiko kebocoran data, dan juga potensi berkurangnya interaksi secara langsung kalau kita terus-terusan menggunakan media elektronik. Mungkin itu untuk implikasi. Dan alhamdulillah untuk materi telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.